Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya Verina dari SDS YPWKS 4 Cilegon. Saya Bayina dari SDN Bujang Gadung. Saya Sobri dari SDS YPWKS 2 Cilegon. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, Ya, Pak. hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Betul, Pak. Jadi hari ini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Ya. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian nih. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu. Ya, baik-baik, Pak. Nah, adapun rubrik penilaian itu, Ya. saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama. Siapa? Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu. Baik, siapa? Dan juga nanti saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching seperti kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan dalam proses coaching Ibu. Ya. Oke, yang berikutnya nih Bu. Ya, Pak. Sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching, masih ada beberapa pertanyaan ya Bu. Ya, silakan, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama nih Bu, Ya. kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan nanti saat Ibu melaksanakan proses coaching? Baik, Pak. Jadi dalam nanti kegiatan coaching, Pak, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Lalu yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga mendengarkan aktif. Dan dari 3 kompetensi ini saya akan kembangkan terhadap kegiatan coaching saya dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan optimal. Baik Bu, nah dari 3 kompetensi tersebut, mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi yang tadi saya sudah utarakan, ada 2 kompetensi Pak yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga saya akan mendengarkan secara aktif. Ya, baik Bu. Yang berikutnya terkait dengan indikator. Jadi nanti saat coaching, indikator apa sih yang Ibu harapkan itu? Adapun untuk indikator Pak, yang saya harapkan yaitu saya bisa saya ingin sekali menginginkan coaching saya nanti itu bisa mengeksplor ide-ide, gagasan secara optimal sehingga masalah yang dihadapi saat itu bisa terselesaikan dengan baik. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, kita sudah di penghujung sesi ini Bu. Siapa? Jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu. Baik Pak. Tapi nanti saya akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Ya. Membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching Ibu. Semangat terus ya Bu, insya Allah bisa. Baik, insya Allah semangat Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Fe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Fe. Ya Ibu, silakan dulu. Hari ini Bu Fe ada waktu senggang buat saya Bu Fe. Hari ini alhamdulillah saya ada waktu senggang. Insya Allah bisa ngobrol banyak nih sama Bu Babay. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Bu Fe, alhamdulillah ya kalau Bu
Fe sekarang ada waktu, Mm-mm. saya mau sharing sama Bu Fe nih Boleh. terkait sama pembelajaran kelas saya. Mm. Saat ini kan saya belajar ngajar di kelas 1 ya. Ya. Keragaman murid saya itu sangat beragam Bu Fe. Baik. Mm-mm. Baik Bu Babai, sekarang berarti ingin mendapatkan apa nih dari tujuan Bu Babai kegiatan sharing ini, mau mendapatkan apa nih? Saya ingin Hmm. pelaksanaan pembelajaran di kelas saya menjadi kondusif dan tidak adanya permasalahan, Oke. yakni tentang tantrum anak yang tinggi ketika di kelas. Oke. Jadi Bu Babai menginginkan kelas yang kondusif, yang nyaman, begitu ya? Kalau menurut Ibu sendiri, kelas kondusif itu kelas yang seperti apa sih? Menurut saya, kelas yang kondusif itu anak dapat belajar dengan aman, nyaman, sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif. Nah, kalau di level itu, anggaplah level yang tadi Bu Babai katakan berada di level 10 nih, ya kan? Idealnya seperti itu. Kira-kira kelas Bu Babai sekarang berada di level berapa? Kalau menurut saya, Hmm. saat ini ya Bu Fe, Ya. kelas saya berada di level 5. Mengapa Bu? Di tengah-tengah ya berarti ya? Kenapa? Betul, Kenapa? Bu. Mm-mm. Karena saya merasa saat ini anak yang tantrum tinggi itu memang luar biasa. Supaya anak-anak yang lain bisa kolaborasi atau paham dengan keadaan anak ini, supaya tantrumnya tidak tinggi pada saat di kelas begitu. Oke. Bu Babai, tadi Bu Babai mengatakan bahwa di kelas Ibu nih, Ibu kasih nilai level 5 karena ada anak yang tantrumnya tinggi gitu ya, dan itu dilakukan setiap hari, hampir setiap hari. Bu Babai bisa ceritakan detail itu tantrumnya itu terjadi karena apa, mengapa, dan bagaimana proses tantrumnya? Nah, ini anak termasuk tantrum tinggi. Karena Betul. saya sebut tantrum tinggi karena setiap hari itu hampir setiap hari membuat ulah dengan tantrumnya. Dengan hal yang sepele dia merasa diejek dan akhirnya timbullah tantrum. Dengan bekal yang tidak cocok pun dia menimbulkan tantrum. Itu yang menyebabkan tantrumnya. Hal yang sepele pun jadi. Makanya saya menilai kelas saya menjadi level yang kelima. Oke, jika Bu Babai menganggap bahwa level 10 tuh kok kayaknya berat banget ya, berarti target Bu Babai kira-kira menginginkan di level berapa nih untuk kelas Ibu? Saya ingin menginginkan di angka 8. Di angka 8. Oke, itu angka yang masuk ke dalam kategori sangat baik ya. Baik, kalau misalnya di angka 8, berarti menurut Ibu sendiri kira-kira apa usaha Ibu untuk mencapai level di angka 8 yang Ibu inginkan? Iya. Saya yang pertama akan kolaborasi bersama wali murid Oke, kolaborasi mengenai permasalahan ini. Oke. Yakni ya saya akan terus melaporkan perkembangan anak-anak tantrum yang tinggi ini, yang memiliki tinggi ya tantrum tingginya. Dan yang kedua, saya akan kolaborasi bersama murid yang lainnya supaya tidak terjadi salah paham antara siswa yang lainnya, serta nih membuat program secara tertulis mengenai perkembangan murid yang memiliki tantrum yang tinggi ini, sehingga saya saat pelaporan kepada wali murid saya memiliki data yang otentik untuk memperjelas. Wah, udah luar biasa Bu Babai. Hal-hal yang Bu Babai upayakan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya. Nah, kalau tadi Bu Babai sudah mendeskripsikan tuh banyak banget tahapan yang Bu Babai akan lakukan untuk membuat Ananda ini tidak terlalu tantrum ya. Itu kan dari eksternalnya nih. Kira-kira kalau saya boleh tanya ke Bu Babai, apa upaya Bu Babai untuk internalnya anak ini sendiri untuk mengurangi tantrumnya? Oh iya, baik Bu Fe, yang tadi termasuk eksternal ya. Sekarang saya akan berusaha dengan internalnya, yaitu saya akan fokuskan arahan saya kepada murid saya yang terutama yang memiliki tantrum yang tinggi. Dengan melakukan percakapan secara langsung akan terus saya lakukan pada setiap harinya, serta memberikan bimbingan khusus terhadap Ananda ini, dan tidak lupa komunikasi terhadap wali
Ananda ini untuk ke walinya memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan juga sebetulnya teladan yang baik itu adalah dari keluarga. Nah, ini berarti Bu Babay akan pertama melakukan percakapan dua arah ya, Betul. antara Ananda dengan Bu Babay serta kepada kedua orang tuanya juga ya, baik ibunda maupun ayahandanya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Babay mau mengupayakannya, menerapkannya, terus pengaturan waktu, tempat, durasi dan sebagainya seperti apa? Ya, baik Bu. Saya yang pertama akan membuat program secara tertulis dan terarah ya Bu ya. Saya akan memberikan waktu selama 1 minggu ini. Saya akan pantau perlakuan tingkah Ananda yang memiliki tantrum tinggi ini dan memberikan perhatian yang khusus kepada Ananda ini. Keduanya diupayakan ya. Ya. Untuk Ananda dan juga untuk wali Ananda sendiri. Nah, kira-kira mana dulu nih yang Bu Babay mau terapkan? Ke anaknya dulu atau ke orang tuanya? Saya akan melakukan dengan anak terlebih dahulu Bu. Karena anak ini kan setiap hari saya ketemu nih setiap harinya, dan saya akan pantau setiap harinya perlakuannya, perhatian saya kepada dia, supaya dia merasa mendapatkan perhatian dari saya. Nah, setelahnya yang kedua yaitu kepada ibundanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah lancar Bu ya. Alhamdulillah lancar. Ya. Jadi kan Ibu telah melaksanakan coaching. Betul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siapa? Ini pembicaraan setelah atau pasca observasi ya Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana penilaian performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan coaching dengan sang coach tadi? Baik Bapak, terima kasih. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Baina Pak, saya menilai diri saya bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta Pak. Jadi tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawab sudah saya lakukan. Dari mulai menentukan itu semua. Nah, seperti itu Pak menurut saya. Ya, jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Siapa? Nah, oke, baik Bu. Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya terkait coaching yang Ibu lakukan tadi? Silakan Pak. Dari hasil pengamatan saya Bu, proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Antara Ibu dengan si coach, dan di sana alur Tirta pun sudah dijalankan serta Ibu juga sudah menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya juga menilai si coachnya pun merespon, sepertinya tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan saya lihat juga di sini prinsip coachingnya sudah ada ya Bu. Ya. Jadi alhamdulillah, menurut pengamatan saya kegiatan coaching Ibu sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching yang ada. Alhamdulillah Pak. Nah, oke, sekarang setelah mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah Pak, dengan tadi Bapak sudah memaparkan dari pengamatan Bapak, alhamdulillah saya sangat senang sekali Pak. Ternyata apa yang saya sudah lakukan, kegiatan coaching dengan Bu Baina, saya sudah menerapkan alur Tirta. Dan adapun kekurangan yang saya rasakan, saya insya Allah akan terus berlatih Pak, berlatih lagi, karena supaya saya jadi terbiasa untuk meng-guidance coaching, untuk bisa mengoptimalkan gagasan, idenya, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu. Nah, sekarang setelah selesai nih proses coachingnya, apa rencana tindak lanjut ke depannya? Rencana tindak lanjut yang pasti saya akan terus berlatih Pak, melakukan kegiatan coaching, terus juga saya nanti akan terbiasa coba untuk ngobrol dengan rekan sejawat untuk bisa menggali ide-idenya, gagasannya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menjurus ke arah penggalian ide dan gagasan. Dan saya juga insya Allah nanti akan terus
menghadapi itu ya. Jadi rencana tindak lanjut saya Pak, saya pasti akan terus berlatih. Saya akan coba mulai menerapkan pembiasaan Tirta dan juga terbiasa untuk menggali ide-ide serta gagasan coach atau rekan sejawat saya yang membutuhkan guidance untuk mereka menemukan solusi dari permasalahannya. Terus saya juga mulai akan terbiasa Pak, yang kedua mulai akan terbiasa mengemukakan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, insya Allah itu bisa mengguidance teman-teman untuk bisa solutif mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, luar biasa Bu. Siap, Pak. Nah, jadi rencana tindak lanjut Ibu akan terus berlatih ya Bu. Ya, iya Dan betul, Pak. berikan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari si kucingnya. Nah Bu, kita ternyata sudah berada di akhir sesi ini. Jadi ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya tutup sesi ini? Saya kira sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Ya, baik Bu, gitu saja ya Bu percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.